Kembali lagi di Top News pemirsa, Basuki Cahayapurnama dengan gerakan teman Ahok sempat menebarkan satu optimisme bagi para calon independen di berbagai penjuru Indonesia. Namun ketika Undang-Undang Pilkada direvisi dan pada tanggal 27 Juli lalu akhirnya Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik. Apakah ini kemudian berdampak pada menurunnya optimisme dari para calon independen lainnya? Apakah benar revisi Undang-Undang Pilkada begitu sulit untuk ditembus oleh para calon independen? Kami punya analisanya berikut ini untuk Anda pemirsa. Kita lihat dalam grafis berikut ini, di mana dalam proses perjalanan revisi Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 sempat terjadi perdebatan yang cukup hangat dari partai politik untuk memperberat persyaratan calon independen. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tidak ada yang dirubah dari pasal persyaratan calon kepala daerah, di mana calon independen tetap harus mengumpulkan suara minimal 6,5% dari maksimal 10% dan minimal 6,5% dan maksimal 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Sementara syarat dari calon partai politik juga tidak ada perubahan, yaitu sebesar 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Namun apakah benar memang tidak ada syarat yang diperberat dari para calon independen ini? Kita akan melihat di data berikut ini. Jika kita melihat dari pengajuan judicial review terhadap revisi Undang-Undang Pilkada oleh Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI, ada 3 pasal yang dinilai menyulitkan calon independen, yaitu pasal 41 di mana pemilih tercantum pada DPT pemilu sebelumnya, dan ini akan berdampak pada membatasi hak suara dari pemilih dalam hal pemilih baru dan juga pemilih yang pindah domisili. Kemudian pasal 48 tentang verifikasi faktual, ini yang menarik dan banyak diperdebatkan. Ini berpotensi menghilangkan dukungan dari para calon independen karena jangka waktunya sangat pendek, 14 hari tanpa tahu jadwal kapan akan didatangi oleh petugas pemungutan suara. Dan kemudian kita melihat pasal lainnya yang juga kemudian diajukan judicial review adalah pasal 48.3 di mana verifikasi berdasarkan nama tidak diumumkan oleh KPU, dan ini tentunya tidak sejalan dengan transparansi yang diusung oleh calon independen. Dan kemudian menjadi satu perdebatan dan juga perbincangan cukup hangat mengenai bagaimana interpretasi terhadap pasal 48 revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah 3 hari waktu yang diberikan kepada para pendukung calon independen ini termasuk dalam 14 hari waktu untuk verifikasi faktual atau di luar dari waktu 14 hari. Dan jika kita melihat tahapan Pilkada DKI Jakarta, maka ini akan jelas terlihat bahwa interpretasi dari pasal 48 adalah 3 hari waktu yang diberikan kepada para pendukung calon independen ini termasuk dalam 14 hari waktu untuk verifikasi faktual. Seperti yang terlihat dalam grafis ini, 21 Agustus sampai dengan 3 September jumlahnya adalah 14 hari. Dan ini dinilai menyulitkan para calon independen. Dan kemudian kami akan mengajak Anda untuk melihat kasus Ahok sebagai satu contoh kasus. Apakah kemudian langkah Ahok ini kemudian menyurutkan semangat dari para calon independen? Kita lihat di grafis berikut ini. Kita akan belajar dari kasus Ahok, di mana Ahok berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 1.034.773 KTP, sementara syarat minimum dari KPU adalah 532.000. Mohon maaf ada kesalahan data. Di sini adalah 532.213 KTP. Yang ini artinya teman Ahok dan juga Ahok telah berhasil mengumpulkan hampir 2 kali lipat dari syarat minimum KPU. Dan kita tahu bahwa pada tanggal 27 Juli Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dari jalur partai politik melalui Golkar, Nasdem, dan juga Hanura. Entah apapun alasannya, namun sempat tercetus juga bahwa ada kesulitan. Ada satu pesimisme apakah mungkin bisa memenuhi segala syarat-syarat dari verifikasi faktual yang memang harus dilakukan dengan cara sensus dan dinilai konvensional. Kemudian kita melihat, kami punya data terakhir yang berhasil kami kumpulkan di sini bahwa ada pembukaan pendaftaran calon independen oleh KPU DKI Jakarta 3 sampai dengan 7 Agustus 2016.
Dan sejauh ini, satu hari ini, 4 Agustus 2016, ada satu pasangan calon yang sudah mencoba untuk mendaftarkan, namun kemudian ditolak karena tidak berhasil mengumpulkan KTP dengan syarat minimum, yaitu sebanyak 532.213 KTP. Calon tersebut hanya mampu mengumpulkan sekitar 200.000 KTP saja. Padahal sebelumnya menurut Ketua KPU Jakarta, Sumarno mengatakan bahwa ada 8 pasangan calon independen yang menelepon dirinya berniat untuk mendaftar. Nah pemirsa, berapa banyakkah calon independen yang akan lolos dalam pemilu kada? Ini akan menjadi satu ukuran, ujian dari benar atau tidaknya pendapat banyak orang bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ini menjegal kesempatan bagi para calon independen. Mari kita lihat saja bagaimana perkembangannya.